Semuanya, selamat datang di YouTube channel kami. Kali ini kami akan membahas survei mengenai online school journey. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Catherine, Priscilla, Mikael, Gabriela, dan Natalia. Kami merupakan mahasiswa dari Universitas Kristen Petra. Jadi, latar belakang dari survei kami ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda di berbagai negara termasuk Indonesia ini telah mengubah banyak hal. Di tahun 2020, lembaga pendidikan formal dan informal menutup pembelajaran tatap muka dan beralih ke pembelajaran daring. Namun, penerapan pembelajaran online ini belum sepenuhnya efektif, sehingga kami melakukan survei kepada 100 mahasiswa dari berbagai universitas mengenai bosan daring ini. Ada pula hasil survei dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap kuliah daring selama pandemi COVID ini, yaitu sebanyak 89,17% memilih tatap muka. Selanjutnya, tentang seberapa baik kualitas penyajian materi kuliah daring dari dosen, yaitu 45,75% merasa baik. Lalu mengenai seberapa siap fasilitas internet dalam pembelajaran daring, yaitu 30,85% kurang siap karena jaringan internet tidak stabil. Pada kasus ini, kami melakukan survei terhadap 100 responden yang terdiri dari 36 mahasiswa dan 64 mahasiswi yang berasal dari 5 kategori universitas yang bisa terlihat di chart berwarna ungu. Ada Universitas Kristen Petra, ada Ubaya, ada Universitas Ciputra, dan ada Universitas Widya Mandala. Angkatan responden kami tampilkan pada chart yang berwarna biru, berkisar dari angkatan di bawah 2018, 2019, 2019, 2020, dan 2021. Kemudian kami simpulkan bahwa sebagian besar responden yang kami dapatkan adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Petra, dan lebih dari 50% total responden berasal dari angkatan 2020. Pada bagian ini, kami melihat bahwa ada 3 hal yang paling mengganggu konsentrasi. Adalah yang pertama, media sosial lalu diikuti dengan durasi yang lama sehingga membuat mahasiswa tidak berkonsentrasi. Lalu yang ketiga, ada rasa mengantuk dan bising. Selanjutnya, kami melihat hubungan antara IPK dan durasi fokus didapatkan bahwa sebagian besar mahasiswa hanya dapat berfokus pada 1 jam pertama saja saat pembelajaran daring. Sekitar 76,2% mahasiswa yang dapat fokus pembelajaran daring selama 1-2 jam adalah mahasiswa yang memiliki IPK lebih besar sama dengan 3,5. Berikutnya kami tampilkan alasan-alasan bosan yang sudah responden pilih dan asal universitas mereka. Pada grafik tersebut, macam-macam warna menunjukkan asal universitas mereka yang bisa kita lihat di bawah grafik. Dan untuk keterangan alasan terdapat di sisi kirinya. Ada tugas yang terlalu banyak, dosen tidak menarik, kurang praktikum, suasana tidak mendukung, dan tidak bertemu dengan teman. Kami peroleh alasan yang terbanyak dipilih dari 5 universitas adalah tidak bertemu dengan teman. Hal ini karena mahasiswa selalu identik dengan pertemanan dan organisasi, tetapi pandemi menjadi halangan untuk semuanya dan menyebabkan frekuensi relasi antar mahasiswa menjadi berkurang. Meskipun sekarang sudah ada sosial media dan bahkan bisa video call, tetap berbeda yang dirasakan saat bertemu secara langsung. Momen itulah yang diinginkan oleh para mahasiswa. Kemudian alasan yang paling sedikit dipilih adalah alasan dosen tidak menarik atau DTM dengan jumlah responden hanya 9. Hal ini berarti faktor kemenarikan dosen tidak terlalu mempengaruhi alasan bosan mahasiswa. Selanjutnya, apa sih yang mereka lakukan ketika mereka bosan saat pembelajaran daring? Nah, di sini kami mengolah data melalui SPSS menggunakan alfa sebesar 5%. Dan dari hasil chi-square test didapat bahwa antara gender dan makan memiliki p-value sebesar 0,035 yang lebih kecil dari alfa sehingga tolak H0. Hal ini berarti antara gender dan makan merupakan variabel dependen. Mahasiswa yang makan ketika pembelajaran berhubungan dengan gender. Dan melalui hasil Pearson test didapat bahwa gender dan makan ketika bosan pembelajaran berkorelasi positif sebesar 0,211 dan berkorelasi kuat dengan p-value sebesar 0,035. Hal ini berarti bahwa perempuan itu memiliki kecenderungan untuk makan ketika mereka bosan saat pembelajaran daring. Sedangkan untuk variabel lain seperti bermain HP, pergi, tidur, mengobrol, mandi, dan mendengarkan musik merupakan variabel independen yang artinya tidak memiliki hubungan dengan gender. Dan dari data yang kami dapat, ternyata 88% mahasiswa bermain HP ketika mereka bosan saat pembelajaran daring. Oke, selanjutnya pasti kita bertanya-tanya,
Apakah pembelajaran daring ini efektif untuk mahasiswa? Kami mencari tahu jawabannya dengan cara mengolah data menggunakan SPSS. Berdasarkan tabel cost tabulation, terdapat 63% mahasiswa yang memilih pembelajaran offline, sedangkan sisanya memilih pembelajaran online, yaitu 37%. Untuk menguji, kami menggunakan alpha 5%. Hasil dari olahan data kami menunjukkan bahwa p-value dari chi-square ini 0,026, sehingga p-value lebih kecil dari alpha, artinya tolak H0. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan atau dependensi antara metode pembelajaran dengan kesulitan memahami pelajaran. Dari hasil person test didapatkan bahwa pilihan metode pembelajaran dan kesulitan memahami pelajaran berkorelasi secara negatif sebesar 0,222 dan berkorelasi kuat karena p-value 0,026, yang artinya tolak H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa cenderung memilih pembelajaran offline karena mereka susah memahami pelajaran saat pembelajaran online. Oleh sebab itu, pembelajaran online ini dinilai kurang efektif sehingga mahasiswa lebih memilih pembelajaran offline. Selanjutnya, usaha mahasiswa ketika tidak paham. Kami mengolah data melalui SPSS menggunakan alpha 5% tentang hubungan antara gender dan pasrah seseorang ketika tidak paham. Hasil chi-square test mempunyai p-value 0,003 lebih kecil daripada alpha sehingga tolak H0. Jadi gender dan pasrah memiliki hubungan. Laki-laki cenderung pasrah daripada perempuan. Dan dari person test mempunyai p-value 0,003 lebih kecil dari alpha sehingga tolak H0. Antara gender dan meminta jawaban memiliki korelasi negatif 0,298 dan korelasi kuat dengan p-value 0,003 yang berarti bahwa laki-laki cenderung lebih pasrah ketika mereka tidak memahami pembelajaran. Variabel lainnya seperti tanya teman, menonton rekaman, meminta catatan, tidak peduli tidur, dan tanya dosen merupakan variabel independen. Dari data yang kami dapat, 66% memilih menonton rekaman dan 86% memilih tanya teman. Selanjutnya mengenai waktu pemberian tugas. Di sini kami mengolah data mengenai hubungan antara waktu pemberian tugas dengan universitas. Ini merupakan grafik hasil olahan data kami. Dari grafik tersebut didapat bahwa sebagian besar mahasiswa dari UK Petra, Universitas Ciputra, Ubaya, dan mahasiswa dari universitas lainnya merasa bahwa paling efektif ketika dosen memberikan tugas 2 minggu sekali. Sedangkan 42,86% mahasiswa dari Universitas Widya Mandala merasa bahwa paling efektif ketika dosen memberikan tugas 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, atau 1 bulan sekali. Dan secara keseluruhan, sebanyak 58% mahasiswa merasa paling efektif ketika dosen memberikan tugas 2 minggu sekali. Dari survei bosan daring ini, kami menemukan beberapa fakta menarik. Nah, dapat dilihat dari tabel hasil olahan dari samping, ternyata mahasiswa itu yang memiliki IPK tinggi kebanyakan mengambil 20-23 SKS. Dalam menentukan jumlah SKS ini bergantung pada kesibukan dan kemampuan masing-masing mahasiswa. Selain itu, banyak mahasiswa yang memiliki IPK tinggi mengambil banyak SKS agar lulus dengan cepat atau lebih bersantai di semester 7 atau 8. Sebanyak 60% mahasiswa mengatakan bahwa mereka masih belum mengerti sehingga tidak on mic jika dipanggil oleh dosen secara tiba-tiba. Menurut hasil penelitian, hal ini disebabkan karena banyak mahasiswa yang kesulitan memahami materi karena pembelajaran daring. Lebih dari 50% mahasiswa beralasan bahwa mereka clueless atau nggak tahu mau tanya apa saat pembelajaran daring. Menurut hasil observasi, hal ini terjadi karena intensitas semangat dan motivasi mahasiswa sangat kecil, sehingga kurang memperhatikan dosen saat mengajar. Untuk mengatasi bosan dalam pembelajaran daring, mahasiswa dapat menerapkan beberapa solusi dan metode yang sudah kami dapatkan paling efektif dari hasil survei kami, yaitu yang pertama menggunakan metode belajar yang sesuai, contohnya seperti metode 50-10, yaitu 50 menit belajar dan 10 menit istirahat, yang memiliki persentase terbanyak, yaitu 29%. Yang kedua, belajar dari berbagai macam sumber agar mendapatkan banyak referensi sehingga belajar tidak monoton kepada satu sumber saja, misalkan melalui YouTube, buku referensi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mencari suasana baru untuk belajar agar dapat mengurangi kejenuhan dan stres. Suasana baru contohnya seperti pergi ke kafe untuk belajar, mendekor ruangan belajar agar menjadi lebih menarik sehingga meningkatkan semangat belajar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai untuk dapat merilekskan diri dari kesibukan perkuliahan.
Ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jumpa.